Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nurul Aziza Pratiwi Dikaini Safar dengan NIM 20040350136 kelas 03 Manajemen Perpustakaan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai perancangan perpustakaan dalam sudut pandang SDM dan infrastruktur, dan juga membahas mengenai organisasi dan administrasi perpustakaan. Pertama, kita akan membahas tentang perancangan perpustakaan dalam sudut pandang SDM dan infrastruktur. Perencanaan merupakan titik awal berbagai aktivitas organisasi yang sangat menentukan keberhasilan organisasi. Perpustakaan sebagai lembaga yang selalu berkembang memerlukan perencanaan dalam pengelolaan, meliputi bahan informasi, sumber daya manusia, dana, gedung atau ruang, sistem, dan perlengkapan. Pentingnya perencanaan bagi suatu perpustakaan disebabkan karena perencanaan merupakan dasar pelaksanaan aktivitas. Perencanaan merupakan alat pengawasan sehingga akan diketahui apabila terdapat penyimpangan, serta perencanaan yang proporsional akan membawa efektivitas dan efisiensi. Sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai kompetensi yang baik dapat membantu perpustakaan dalam menjalankan fungsinya secara optimal, meningkatkan kualitas layanan, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Peran sumber daya manusia dalam perencanaan perpustakaan yaitu: yang pertama, menentukan kebutuhan staf yang dibutuhkan. Nah, dalam perancangan perpustakaan, sumber daya manusia dapat membantu menentukan jumlah dan jenis staf yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan perpustakaan. Hal ini akan membantu perpustakaan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Yang kedua, menentukan kualifikasi dan kompetensi staf. Sumber daya manusia juga dapat membantu menentukan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh staf perpustakaan. Hal ini akan membantu perpustakaan untuk mendapatkan staf yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan perpustakaan. Yang ketiga, menentukan peran serta tugas-tugas staf. Sumber daya manusia juga dapat membantu menentukan peran serta tugas-tugas yang harus dilakukan oleh staf perpustakaan. Hal ini akan membantu perpustakaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien. Yang keempat, meningkatkan kualitas layanan. Dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang baik, perpustakaan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya perpustakaan, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan perpustakaan. Nah, dengan sumber daya manusia yang terampil dan kompeten, perpustakaan dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Infrastruktur atau prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar yang meliputi bangunan, ruang, maupun fasilitasnya. Untuk menghasilkan gedung yang representatif, maka perlu perencanaan yang sesuai dengan keperluan pengguna, objek, dan fungsi perpustakaan. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam pembuatan gedung yakni: yang pertama, melakukan penunjukan personalia. Yang kedua, menyiapkan prinsip desain gedung. Yang ketiga, melakukan kegiatan pra-perencanaan. Yang keempat, memperkirakan ruangan. Yang kelima, membentuk panitia pembangunan gedung. Yang keenam, memilih lokasi. Yang ketujuh, membuat rencana pendahuluan. Dan yang kedelapan, membuat rencana akhir. Serta untuk mengadakan fasilitas, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengadaan fasilitas antara lain: yang pertama, perencanaan perabot yang telah dimiliki. Perlu diinventarisasi perabotan yang telah dimiliki mengenai jenis, spesifikasi, dan jumlahnya.
Berapa kira-kira perabot yang masih bisa digunakan? Berapa yang harus diperbaiki? Dan berapa yang harus diganti baru? Yang kedua, ketersediaan ruangan. Perlu diketahui secara pasti luas ruangan, ventilasi, warna, pencahayaan, dan tinggi rendahnya ruangan. Unsur-unsur ini diperlukan sebagai bahan pertimbangan penentuan jenis perabot, ukuran, spesifikasi, model, dan warnanya. Nah, yang ketiga, spesifikasi perabot. Perabot-perabot yang diperlukan perpustakaan dicatat spesifikasinya, ukuran, ciri khas, merek, bahan, warna, kemampuan, ketahanan, dan yang lainnya. Nah, untuk pembahasan kedua, kita akan membahas mengenai organisasi dan administrasi perpustakaan. Organisasi perpustakaan adalah himpunan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam rangka mengelola suatu perpustakaan. Organisasi perpustakaan timbul karena adanya kebutuhan untuk mengumpulkan orang-orang dalam rangka pencapaian tujuan bersama melalui pembagian kerja. Pembagian kerja ini akan efektif apabila di dalam organisasi itu terdapat struktur organisasi yang jelas, baik secara makro maupun mikro. Struktur organisasi perpustakaan akan menggambarkan struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja di perpustakaan. Oleh karena itu, struktur organisasi perpustakaan semestinya mencakup 3 hal, yaitu yang pertama struktur atau kerangka, yang kedua kelompok orang-orang tertentu, dan yang ketiga sistem. Struktur organisasi itu merupakan bentuk atau figur yang akan menggambarkan yang pertama, formasi jabatan. Yang kedua, garis komunikasi, garis perintah dan laporan, serta garis kerjasama. Yang ketiga, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Yang keempat, kebutuhan pegawai. Dan yang kelima, komponen kepengurusan. Kegiatan administrasi perpustakaan adalah kegiatan pencatatan buku-buku pustaka ke dalam buku induk perpustakaan sampai buku tersebut siap dipinjam. Dalam hal ini pun, kegiatan administrasi perpustakaan merupakan kegiatan administrasi dalam arti ketatausahaan. Kegiatan ini meliputi menghimpun, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan. Administrasi perpustakaan memiliki fungsi untuk mengelola semua aspek operasional perpustakaan, termasuk pengadaan, penyimpanan, dan peminjaman bahan perpustakaan. Hal ini mencakup perencanaan kebutuhan koleksi, pemilihan bahan perpustakaan, pengembangan katalog, dan pengaturan layanan peminjaman. Selain itu, administrasi perpustakaan juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa perpustakaan memenuhi standar dan kebijakan yang ditetapkan. Perkembangan teknologi dan perubahan dalam preferensi pembaca telah memberikan tantangan baru bagi organisasi dan administrasi perpustakaan. Perpustakaan harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini dan menyediakan akses ke sumber daya digital serta layanan online. Selain itu, perpustakaan juga dihadapkan dengan masalah anggaran yang terbatas, meningkatnya biaya bahan perpustakaan, dan persaingan dari layanan perpustakaan online dan toko buku daring. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, perpustakaan harus terus melakukan inovasi dalam organisasi dan administrasi mereka. Ini bisa dilakukan dengan menyediakan layanan yang lebih personal dan interaktif, meningkatkan akses ke sumber daya digital, dan mengembangkan program-program yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, perpustakaan juga dapat bekerja sama dengan organisasi lain untuk meningkatkan aksesibilitas dan memperluas jangkauan layanan mereka. Nah, itulah tadi kedua pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi siapapun yang menonton video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.